Kalau mau wali atau bekas lah 10 tahun dan itu kaki sejawabannya. Iya kan? Awan ada telili utang. Berjuta kenangan auto bekas. Tapi kalau auto baru kredit itu berjuta tiap bulan. Itu bedanya. Nah, semua yang kredit itu berbahaya selain dari riba. Apa? Kenapa jalan kerap macet? Karena auto banyak. Banyak kau banyak auto dek bautang kredit. Nyupindahan dek orang ke haji kredit macet lo haji kok. Jadi asal nama kredit macet. Makanya kok kalau ini kok kalau suami jangan kredit langsung saya cash, ya kan? Ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Artinya, aku dan kita semua berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan tidaklah Muhammad itu seorang laki-laki bapak kamu. Akan tetapi dia adalah Rasul Allah dan tidak ada nabi lagi sesudahnya, dan adalah Allah mengetahui segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Wa qala aidan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mana barasia suaranya iko pak. Nikolai. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat seluruh contoh tauladan yang baik. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan kepadanya lah kita meminta ampun. Yang kita hormati Bapak Ketua Pelaksana Panitia memperingati atau melaksanakan tabligh akbar dalam rangka kita mendalami sejarah kehidupan Rasulullah semenjak dia kecil sampai menjadi Rasul, kemudian hijrah ke Madinah dan berhasil membina umat sampai usia beliau 63 tahun, beliau dipanggil oleh Allah. Jadi bapak-bapak, malam ini kita bukan memperingati kelahiran, membaca sejarah Nabi untuk ditiru.
Kenapa? Karena Nabi itu tidak perlu diulang tahunkan. Sedangkan dia sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Tidak perlu. Yang perlu itu apa? Kalau ini ditinggalkan kita berdosa dan hidup kita tidak bermanfaat di dunia ini. Apa itu? Tidak mau mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Itulah orang yang paling rugi. Karena dia kehilangan pedoman dalam hidup. Kenapa begitu? Karena yang dibawa Nabi itu dari Allah. Seluruh kita manusia ini diciptakan Allah. Itu dari apa? Dari tanah dan dari setetes mani. Nan balain pendapat cie seorang nyoba. Ya, si Darwin katanya nyo dari karo. Avia lainnya seorang sedari karo. Kita dari tanah diciptakan oleh Allah. Kemudian yang kita hormati Bapak Lurah. Kalau orang nan tak datang tak perlu dibaca penghormatan nampak. Ya kan? Nama nan datang deh. Ya kan? Yang kita hormati Bapak Kapolsek, Bapak Lurah, bapak-bapak nan didahulukan selangkah nan ditinggikan sarantiang di Kecamatan Bukit Raya dan Kelurahan Simpang 3. Kemudian yang kita hormati ibu-ibu ketua majelis taklim. Kalau suami ibu-ibu polisi masih dinas, tu ibu-ibu Bayangkara. Kalau ibu-ibu suaminya masih ASN belum pensiun, tu ibu-ibu PKK. Kalau ada ibu-ibu ilia mudik membawa buku, tunya pakai serah lepis, selendangnya lilian diliye, itu ibu-ibu kepala julo-julo. Kesemuanya disebut bundokan doang. Abang mangko ibu disebut bundokan doang. Lai tahu? Lai. Tuh. Itu lai menyimak kaji teman. Karena bundokan mengandung. Pak Kapolsek, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati pernah di dalam rahim bundokan doang 9 bulan 10 hari. Begitu calon-calon pemimpin itu lahir, kepalanya nan lahir dulu atau kakinya? Apa-apa? Nah, kalau bayi ibu-ibu lahir, mana dulu lahir? Kaki atau kepala? Apa jadi orang rumah apa orang nak? Bang, kau tahu? Iya kan? Orang rumah awak orang nak tak bah dicalik tu. Nanti boleh tu orang rumah orang. Berdosa. Ya kan? Jadi orang rumah orang awak boleh dicalik tak berdosa tu. Halal. Karena sudah kita nikahi. Mudah-mudahan untuk majelis taklim, penggerak PKK, penggerak posyandu, dan setiap kegiatan-kegiatan wanita yang positif di komplek kita ini, ya kan? Komplek kita ini rancak namanya. Aduh, Geria Intan Permai. Walaupun rumahnya lebih gadang seketik dari sarang api, ya kan? Tapi namanya rancak. Sama rumah awak bu. Ambo rumahmu di Padang namanya rumah BTN. Bangunan tidak normal. Karena kamarnya kete. Ada kawan nalai gak wapiti, nyoba li rumah orang cek lain. Hanya cian, kete je baru. Ya kan? Namun kita bersyukur. Kalau kita nak punya rumah, tentu kita mengontrak setarui. Mengontrak rumah kau bompek balik tahun dulu, nyonai antarui sewa. Tak tahunya bahasa naik gaji nak naik. Itulah orang nak punya rumah kontrak. Kalau tak ditambahnya ada sedus anaknya ke pulang. Ada saya anaknya ke pulang dari rantau nak kemoni rumah.
Ya kan? Itulah orang-orang nan mengontraan roh. Jadi bersyukurlah ibu-ibu, bapak-bapak nan berumah di Geria Intan Permai ini. Mungkin selama kita hidup kita tidak akan menyewa rumah lagi, ya kan? Baca ronyo baso bisa kita berumah kau tarui Pak Ustaz. Tidak kena lelang, tidak kena sita, jangan berutang. Ikut sadonyo bautang, rice cooker bautang, blender bautang, mixer bautang, ya kan? Laki bautangnya. Nah ada nan kes je. Asengonyo akhirnya SK tengadai, ya kan? Itu tidak selamat kita. Jadi bagaimana caranya? Biarlah kita tidak memiliki sesuatu daripada kita terlilit utang. Literanya ada ibu dan wajib tau. Itu. Tidak payah sibuk mengundang kemari. Ya kan? Utang itu sekarang berbunga. Ya tidak? Berbunga itu riba. Sampai mati kita makan riba. Ya kan? Kalau mau wali atau bekas lah 10 tahun dan itu kaki sejawabannya. Ya kan? Awak ada telili utang. Berjuta kenangan auto bekas. Tapi kalau auto baru kredit itu berjuta tiap bulan. Itu bedanya. Semua yang kredit itu berbahaya selain dari riba. Apa? Kenapa jalan kerap macet? Karena auto banyak. Baru kau banyak auto dek bautang kredit. Nyepindahan be orang ke haji kredit macet lo haji kok. Jadi asal nama kredit macet. Makanya kok kalau ini kok kalau suami jangan kredit langsung saya cash, ya kan? Ini cash itu bagaimana? Tidak ada melalui pacaran, tidak ada melalui pertunangan. Begitu kita itu diskusi cocok, ya kan? Langsung menikah. Kita tidak berdosa kemana pergi. Mudah-mudahan ibu-ibu berhasil mendidik anaknya di rumah tangga. Kenapa? Ibu-ibu kolim papeh rumah nanggadang, ube jarih palare damam, sidingin tanpa di kapalo, kaundong-undong ke Madinah, ke payung panji ke Sarugo, ambam puru anduang bunian, kurang duduk jesukatan, panjang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Apa tandanya? Sebelum bapak-bapak ini hadir di panggung ini, di kursi, itu sudah dibagikan snack untuk dimakan. Alah makan Pak? Biar mau pantun nici. Tali kayu panjang 9, orang memancing teh pelang, kanelah anak lumbo-lumbo. Ambil air nasihatlah tangan, makanlah kue nan taedang. Jangan di paseraan saroknya. Jadi pelihara kebersihan. Baiko bapak-bapak panitia ko meminta kamu untuk penggalangan dana untuk rumah ibadah di komplek awak. Jadi kue yang dimakan tadi harus bayimpak awak. Jangan makan kue jangan muat. Ya kan? Baiko bayimpak untuk kesejahteraan rumah ibadah kita. Kenapa begitu Pak Ustaz? Ibu-ibu dan bapak-bapak, karena Nabi yang kita baca sejarahnya pada malam ini, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pemurah, tidak kikir, ya kan? Kita baca sedikit sejarah Nabi mengenai kepemurahan ini. Suatu kali bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi itu sesudah salat subuh, lalulah ke rumah orang kaya. Orang kaya ini banyak binatang ternaknya, Pak. Maka dikasihlah Nabi 100 pasang kambing.
100 pasang berarti cie jantan, cie tino. Ya kan? Jadi apa kata Nabi? Kalau sebanyak kau kambing tu gua walau lombo balik. Daripada saya susah, lebih baik saya bagi-bagi pula. Dalam perjalanan dibagi pula oleh Nabi kambing-kambing itu kepada orang lain. Akhirnya tinggal 1 ekor saja yang jantan yang paling besar. Ya kan? Tu baru rumah-rumah, cie je tinggal lain. 99 lainnya sedekah lo orang. Abara Nabi itu pemurahnya tu Pak. Kalau Muhammad nang kini Pak, jalan kota infak tu hanya cali tu. Lah tercabui binti 100 ini nya. Habis kau beli rokok ya ada. Hanya tukar 10.000 jadi. Tu Pak. Ikulah penyakitnya Muhammad kini dan perokok. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat yang saya muliakan. Jadi yang 1 ekor itu beliau sembelih. Itulah jalan kota infak bu. Jom pura-pura lalu saya. Isi plastik 7 piti. Kalau nak ada cincin juga lang buka. Karena ini untuk kepentingan musalah jalan mau nak masuk lah kalau itu boleh jalan betul boleh. Berapa 2.000? 2.000 payah sudah musalah. Nama nanti ambil nangadang tu masuk nanti ke plastik tu. Ya kan? Sebab Allah tidak pilih-pilih apa yang akan diberikannya kepada kita. Ambil saja para siang pukul 2 Pak. Sampai kini. Macam-macam makanan yang mau makan. Saya katakan mau singkuk kue ibu Pak. Kece ambil. Ya kan? Itu ada saka juga dulu kue itu. Kira dalam telupu juga kira. Nah. Ya kan? Lama kue ibu. Pakai talu puyuh. Ada orang takut Pak, talu puyuh itu tinggi kolesterolnya. Dan tinggi kolesterol itu kalau awak membaik. Ya kan? Asap merah itu makan sana. Ya kan? Kalau awak dibayi kue itu, ayo tuh kolesterol lah. Jadi disembelih kambing tadi dibersihkan. Kemudian dibumbu oleh Ibu Aisyah. Nabi pergi salat duha. Ibu Aisyah tu Pak, hebat sekali memasak gulai kambing. Babau sawali nyewa angin, ya kan? Orang zikir terpengaruhnya. Orang zikir di masjid kami itu Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baba undi dia gulai kambing Ibu Aisyah kau itu kita orang zikir lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sehingga tetangga-tetangga di sebelah membawa piring untuk minta gulai. Tinggal segulai kambing tu sepotong lagi. Di kampung Ambo di Baso Sasai namono kuah mulai gak 2 sendok. Nabi pulang, Assalamualaikum ya Humairah. Selamat engkau wahai istriku yang kuning kemerah-merahan. Jadi Nabi memanggil istrinya Ibu Aisyah itu Pak Humairah karena kulitnya kuning kemerah-merahan. Apa kalau hitam ini jenuh merah lo dia tahu imbau sekalian. Ini kamu iya kan? Kau ini hitam merah lo dia mau tak sesuai je. Allah masak gulai kambing dia Allah Rasulullah, tapi yang mau minta maaf Rasulullah. Kenapa harus minta maaf? Karena harumnya gulai kita itu banyak tetangga minta ya Rasulullah. Tinggal 1 potong aja lagi dan kuahnya 2 sendok. Nyuri-uri dek Nabi punggung istrinya. Sadaqah, benar engkau. Benar engkau wahai istriku. Nan diagihan kau orang tu menuntuk awak dia. Nan sapotong tu kita makan kau isi lo besoknya setengah tu.
Ndak sadonya jadi gizi no, ampasnya ke WC painyo. Tapi yang diberikan kepada orang itu untuk kita di akhirat. Ya kan? Ah, ini Nabi. Kalau Muhammad nang kini tu bu, lah dia bagi-bagi segulai kambing kau dek bininya, dia lo memakan le, dia sipak kancah tu. Bagi-bagi segulai ke orang malu dapet le. Ya kan? Atur Rasulullah. Pemurah. Ya kan? Kaum muslimin, apa di masalah ibu-ibu ini yang kurang pas saya lihat? Tempat beruduknya sedikit. WC untuk buang air kecil sedikit. Jadi kalau orang sama tersasak ke jamban, tagang urik lianya menunggu orang di dalam. Harus ditambah jumlah WC tempat beruduk. Dan itu membutuhkan dana. Di sinilah ibu-ibu majelis taklim kan ada lagunya itu. Ya dana, ya dana, ya dana, 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 ya dana, ya dana, dana, dana. Jadi apa saja perlu dana. Rumah ibadah juga begitu. Jadi dengan keterangan saya ini, salah satu sifat Rasulullah yang malam ini kita membaca sejarahnya, kita harus pemurah, jangan kikir. Kalau bahasa Minangnya kikir itu apa? Sebeli, alai. Ceke, alai. Jaguang, alai. Kikir. Jadi kalau di Baso di Kampung Ambo, kikir itu ditukar dengan kikie. Ya. Nan kikie kalau itu apa? Turang tukang cok itu di bengkejo. Kikie itu ada masih boleh sebanyawa. Kasih orang lain nyogoso sampai licin, nantinya aja nusak. Ya kan? Nyo menerima senana muat. Mengeluar tidak muat. Atau orang kikir. Maka kalau ingin bersama Rasulullah di dalam surga nanti, jadilah kita orang pemurah. Jangan jadi orang kikir. Nah, ini ada cerita bapak-bapak ibu-ibu. Ada anak orang kulit hitam di Amerika. Namanya Howard Kelly. Dia sudah matang beragama Islam. Tapi malangnya ketika dia umur 10 tahun, ayah dan ibunya keburu meninggal. Dan itu jaraknya 10 menit. Apa kata ibu dan ayahnya kepadanya? Howard Kelly, rasanya ayah sakit, mungkin tidak akan lama lagi. Kalau saya tidak ada lagi dengan ibumu, kamu harus bekerja keras ya nak. Tidak boleh minta-minta. Orang yang suka minta-minta akan hadir di akhirat nanti dengan muka tanpa daging. Jadi dalam itu Pak, kalau ada tangan, ada ilmu, ada kaki, bau sawo awak, jo tangan awak tu mencari nafkah aja minta-minta. Orang minta-minta itu Pak, wajahnya ini nanti akhirat tidak pakai daging, tulang deh. Sadang kurusnya di dunia apa banyak orang tanya, ang kurus itu mana nampikin. Kurang kurus masih ada dagingnya Pak. Nah, jadi orang minta-minta itu Pak, tidak orang miskin saja. Ada minta proyek, minta pangkai, ya kan? Nah, minta dukungan. Kedidukungnya lah kadang tak taluk dah. Mohon doa dan dukungan. Kalau doa jadi jalan nambah dukung wah. Iya kan? Jadi jangan minta hidup ini. Berusaha kita. Iya kan? Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat.
Kalau untuk makannya itu ada untuk setahun kecil ya. Lah habis bahan makanan tu setahun, orang lima menerimanya kerajo le umur 10 tahun. Jadi tukang basuh piring di rumah makan alun percaya. Untuk jadi tukang parkir di pasar alun percaya. Perutnya lapar. Bagaimana ini? Dia bermohon kepada Allah, ya Allah, izinkan saya meminta ya Allah, daripada saya mencuri kan tak apa. Setelah itu saya akan berusaha ya Allah. Nampaklah dinyo kadai ada orang menjual bakwan, ada orang menjual kue mangkuk, ada orang menjual apa namanya le? Onde-onde. Ada orang menjual kue talam, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, mana tuo onde-onde yo lamang? Mana tuo? Tuo onde-onde ketek lah uban. Lamang lah kadang babungkuyo yo daun. Masih babaduang yo daun. Jadi kaum muslimin nampak olehnya kedai. Kedai itu tak ada orang di kedai. Diketuk pintu. Keluarlah anak perempuan kira-kira umur 8 tahun. Apa kata anak perempuan itu? Apa yang bisa saya bantu bang? Sebenarnya Ewer Kelly ini ingin minta kue. Tapi teringat dia pasal ibunya. Kalau minta-minta, indak pada dia muka dia kira nanti. Berbohong dia. Dah dia. Udah salah tadi mah. Salah ketuk pintu. Tapi anak kecil itu arif. Apa katanya? Bang, abang jangan berbohong lah jawab. Awak calik muka abang pucik. Lutut abang marete. Abang apa kan? Jadi dalam hidup ini yang perlu kita arif. Ambo kalau sadar wirid, ada orang mencelik-celik jam pak, ambo berhenti saja. Tujuh orang, berhenti saja boleh. Tandolah panjang nak kaji itulah bosan yang menengah. Janji celik jam dah. Kalau hari itu mencelik. Nyawagilah de anak tu susu kambing angin. Roti bakar. Kini dijual orang roti bakar tu sandwich. Pakai sayur, pakai talua. Barabalinya ke dia. Pada piti dah dia gerak. Dia orang kau mengalih katanya je. Tak membali abang lah. Ini rezeki dari Allah. Kalau abang belum makan ke sini aja. Ibu-ibu, bapak-bapak, karena nasibnya baik orang kali ini, selagi 10 kali dia ke sana pak. Sudah dapat dia ibu angkat. Ibu angkat itu kaya dan baik. Ya kan? Dilanjutkanlah sekolah orang kali ini dari SD sampai SMP sampai SMA ke perguruan tinggi di Fakultas Kedokteran. Akhirnya dia jadi dokter dan mengambil spesialis menjadi dokter ahli penyakit dalam. Anak yang memberi dia kue tadi itu sudah gadis, sudah besar pula dia, sudah jadi anak gadis, tapi malang nasibnya. Bagaimana? Dia kena kanker payudara, ya kan? Sudah sekian lama berobat, tidak ada angsuran untuk membaik. Akhirnya dirujuk ke kota, ke rumah sakit kanker. Yang direkturnya Dr. Hewer Kelly. Anak yatim 16 tahun yang lalu yang diberi makannya. Melihat surat rujukan, menangis Hewer Kelly ini. Ya Allah, ternyata yang sakit ini adalah anak kecil 16 tahun yang lalu yang pemurah ya Allah. Kepada anak yatim. Anak yatim itu engkau tahu ya Allah itu saya.
penyakitnya berat ini ya Allah, sudah stadium 4. Saya mohon ya Allah, sembuhkan anak ini. Maka Warkeli ini dokter taat, Bu. Dia tidak minta uang jaminan. Ya kan? Dirawat saja anak itu. Jadi kalau ada ibu dokter yang mendengar pengajian ini, jangan minta uang jaminan kepada pasien. Kalau tidak dia bayar, Bapak Ustaz, relakan saja. Nanti akan diganti oleh Allah dengan cara lain. Akhirnya dokter namanya tidak cuitu lah Pak. Kalau baru be awak kayaknya lagai sopon bawa, nyotanya orang anak Pak. Di mana kerja aja. Kalau di kitchen anak awak tu tinggi pangkai, atau nyoki ube sababan apa sampai tahun tak boleh berhenti bukan ube. Kan? Jadi awak beli ube taruh karena dia tahu bahasa anak awak ada kayu Pak. Di situ ada dokter situ. Kalau ada ubah lah kalian lain. Itu tengkulak namanya. Tidak menolong orang lah, tapi menggolong. Ya kan? Yang memberi ilmu itu Allah. Awalnya dokter beri itu gini Pak. Dia tanya anak orang lima kerja lu. Orang tu anak mus itu kerja. Taruh orang tu berubah. Itu suatu penipuan. Nyokarati nanti di Allah. Jadi ya kan? Warkeli ini enggak. Dia mengobat karena Allah saja. Akhirnya anak gadis yang memberinya makan 16 tahun yang lalu itu sembuh. Selama 5 bulan sembuh total. Ketika mau bayar dia nangis Pak. Dengan apa dibayar? Orang tua sudah bangkrut. Kedai dan rumah sudah dijual, nggak ada lagi. Nangis dia. Sedang dia nangis itu terdengar suara di belakang. Adinda, jangan nangis. Ternyata kamu lupa dengan saya. Saya tidak lupa dengan Mudi. Saya adalah Warkeli, anak yatim 16 tahun yang lalu yang selalu engkau beri makan dengan izin Allah dengan roti bakar dan susu kambing. Maka sekarang engkau dibalas oleh Allah. Kamu tidak bayar lagi, pulang adik. Tidak membayar oleh jadi Pak. Sekadang tu biayanya tidak membayar. Anaknya lagi dulu susu kambing roti. Aku tak penyudahan bersalah. Lepas tak ada ibu dong. Mangko jangan nulik mengeluar. Lebih-lebih nanti tinggal siko. Kalau mau ada lama saja mau kamu lagi empat. Mengalu sih kau mau tinggal nimpak mak. Mensaji mak sedang membangun lo gini tu. Di Pagadang, baru itu orangnya lebih pensiun. Ketika dulunya salat disajikan tu, kini lah pensiun, tak temui lain. Apa Pagadang? Babue ornamennya serupa di Madinah Pak. Kalau apa lah haji umrah copak bayangan apa itu. Itu kami kini sedang menunggu kacau tabah dan baragi-ragi itu untuk kacaunya. Nah sudah dia kacau itu nanti dibuka dindingnya nanti dalam lah. Maka masjid itu akan menjadi lebar 24 kali 24. Ornamennya sama dengan Masjid Nabawi di Madinah. Insya-Allah itu Pak Mak. Mak sekali kalau salat juga tu. Untuk buang air itu susah. Ini bapak-bapak itu ya. Iya kan? Ini. Jadi bapak pengurus masjid, jamaah, bapak RW, bapak RT harus giat membangunkan jamaah. Allah akan mengganti bukan dengan pahala saja. Uang yang kita keluarkan itu akan diganti oleh Allah kembali. Ba'a ceritanya menjadi anak gadis nala sehat tadi ustaznya tidak membayar dong. Sampai sini salah tamat ceritanya anu lain. Ada sambungannya, apa ceritanya? Tak ada. Kira setelahnya sehatnya dek muda baru cepat pulihnya. Ternyata dilihat oleh Warkeli tidak tanggung rancaknya anak gadis itu. Tak ada di simpang 3 orang gadis rancak itu.
Karena hati dokter kena jadi kenyo. Dokter ko be orang taat, dia nak buat pacaran lah pak. Pacaran ko pak, abi ho katu niyo. Sama jo kredit Honda 5 tahun. Ya kan? Sudah sekolah bolo, cari kerja lo, bagaji yang bolo. Lah dinginnya nasi kok. Jadi langsung dilamarnya untuk jadi istrinya. Dia lamar dengan bahasa Inggris karena dia orang Amerika. Tidak dapat dia mau bahasa Inggris. Amma bahasa Inggris itu dulu saya dapat yes no itu saja. Kita pindahan ke bahasa Padang inyo malamar ko lenda ba. Akato workeli ko malamar anak gadi itu. Balabuh kapa di Muaro. Sari muatan buah kopi, menumpang pulau toke cangke, kapan datang dari Padang, dari Matua Samulonyo, kinilah jatuh ke dalam hati, tapuk ko indah adik balik, alamnya udah cinta seorang. Yuk kanai nantinya bu. Akhirnya bertanya mau ke ibu-ibu boleh, nanti ke salah, ya kan? Kalian sudah sakit bare, lah sehat, diubek dek dokter, indak membayi. Kini nyolamar lo untuk bininya, kalian tolak atau terima? Itu. Ya kan? Kalau ditolak tu memutahan cindu durian lah. Ya kan? Nyo tarimo di anak gadi, kau nyo wale, lo nyo pantunnya bahasa Inggris lah, tak ada pek di den. Kita pindahan ke bahasa Minang. Kapal ketek di Lampung Domba. Kapal mendatang di Bengkulu. Dek riak tiba di Tapi. Sampailah juo ke Subarang. Pandai dana abang menembak. Menembak indak dia peluru. Karena sawalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya bang. Nyota baju bahasa Indonesia, hatiku dalam hatimu. Ya kan? Akhirnya menikah orang ini. Begitulah balasan Allah kepada orang yang sudah dapat suami dokter, ya kan? Karena tilanya kawak, ketika awak lagi ubek tidak membayar. Ada ayatnya yang menerangkan seperti itu tu Ustaz. Ada. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah, maka akan diganti oleh Allah dengan pinjaman Allah itu dengan pengganti yang berlipat ganda yang tidak bisa dihitung. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah yang melapangkan rezeki dan Allah yang menyempitkan. Jadi kalau kita tidak mau, bisa saja rezeki yang lapang disempitkan Allah. Sawit lain rancaknya daunnya, tapi tidak mau berbunga, tidak mau berbuah. Kadang lain di mukanya tiap pagi, tapi orang tidak mau belanja. Ya kan? Kadang nasi di muka sambal lain lama, pila ngau hijau, saya nak berkunjung ke sini. Orang tidak ada. Ya kan? Ini namanya istidraj. Ya kan? Allah itu bisa saja menyuruh hambanya untuk apa-apa saja. Itulah Allah. Maka jadilah kita orang yang pemurah. Itulah salah satunya, ya kan, sifat Rasulullah. Sabinggu sudah tubuh laba bunyi seruken tunggal. Ala nikah warkeli itu janak gadit.
Kemudian para jemaah dake rumahnya ada pesantren. Pesantren tu alun siap nyo sudah hamba dua suami istri. Aku masalah aku lain tak suami istri je berdua dah. Seluruh jamaah. Ya kan? Mudah-mudahan jamaah geria Intan Permai menjadi penghuni surga semuanya. Karena apa? Kalau lain namuh meniru Nabi. Apa itu? Tidak segan-segan membagi hartanya untuk jalan Allah. Kenapa? Allah boleh kita memakai harta sesuai kebutuhan. Ya kan? Tapi yang saya lihat ini banyak ibu-ibu muda. Ya kan? Banyak kebutuhan lagi kan? Anak ke kuliah, kemudian lah kerajonya awak ke menantu. Tapi kalau ada ibu-ibu yang telah umur 72 seperti saya ini, bermenantu sudah selesai, anak sudah berdapat kerja semua, ya kan? Ada ibu bagalang ameh 100 ameh, sekadang pelat becak, ya kan? Agih saya ke musalah, musalah ni, capek siapnya. Sekarang bapak-bapak orang merampas ini pak sudah tambah kejam. Kalau dulu nyo rampok nyo peciin tangan awak. Kalau kini pak nyo pakai pisau tajam. Jadi ada di TV nyo potong setangan orang yang mengalami itu. Iya kan? Dipotong dengan pisau tajam, nyo larian tangan nyo pakai galang. Iko galang nyo lihat tangan nyo yang dia sekan nyong. Ini bapak-bapak. Iya kan? Ada. Ya kan? Jadi ibu-ibu yang menabung dengan emas jangan berbentuk gelang, jangan berbentuk cincin. Ameh murni di Bali gak tiga-tiga ameh kok garam kok marala. Atau disimpan tak nampak dorang. Kalau dipakai galang pak, ambo tu galang bosnya Datuk Marajo golden stick tu galang. Tidak pernah bawa tungkik itu pak. Kalau dia bawa tungkik sepanjang kau pak awarame. Itu tidak aman membawa jalan. Membawa tinggal tarui. Tadi lah ditanya orang lalu saja al-falah. Ma tungkik me itu je. Dah ada orang Malaysia banyak gini je. Dia tidak pernah membawa bahu. Jadi ibu-ibu kalau pai barale yang pakai galang ameh yo, pakai segala kawahan hitam dah. Tadi orang meliam tu. Ya kan? Tadi. Sedangkan imitasi saya dipakai bu. Ada orang yang tak tahu bahasa itu imitasi. Dia rampoknya. Ya kan? Apalagi emas yang asli. Kaum muslimin beberapa hari lalu 5 hari lalu mau mengaji di Sorolangun. Sorolangun itu bawa ke pedalaman. Nama desanya Marukam. Jadi orang melawan Belanda dulu di sana dengan duri rukam. Marukam nama desanya. Di sana orang menambang emas. Itu sehari itu bisa dapat 0,5 kilo pak. Ya kan? Tapi tidak tanggung lah diseo alat berat. Ya kan? Diseo alat berat. Maka saya lihat rumah orang di sana bagus-bagus dan cantik-cantik. Tapi saya tanya, ada enggak orang yang nambang emas ini yang tidak mengacuhkan azan? Saya bilang, ada pak. Nyo sibuk dek dapet jo ameh tu, azan orang tak terangkan. Di kampung ambo di Waso tu, di Canduang tu guys. Ya kan? Itu orang membajak kan yo kabau pak. Membajak sejak pagi yo kabau. Atau zuhur orang azan. Allahu Akbar. Langsung kabau ke tagak. Nak nyelo bajak leh. Bertanya tuannya menyilakang kau bang ke tagak bang. Dia terangkan ada orang azan je.
Kasalat waang aden malu salat deng kabau macam. Waang salat kerana waang manusia. Jadi kalau lah azan orang tu tanda waktu salat masuk. Waang salat pai baudu sudah tu minum kopi, ambo bisa makan rumput juga kubang, lalape lo panik ambo je. Sudah waang salat, sudah minum kopi, ambo selesai berkubang, membajak bawa balik melaki sore je. Kiro-kiro layan buah orang tadi. Bana kabau atau salah? Bana, tapi orang bajak aku nak muah. Sawas ketik saja taruh salah. Tambahnya dia tak lo salat. Lain semua orang je dia memang kecik kabau. Jadi kalau orang tak acuh dengan panggilan Allah, ketika Allah memanggil salat sama jo. Suara azan itu bu, suara manusia. Tapi batinnya panggilan Allah. Panggilannya indah. Apa itu? Hayya 'alas shalah. Mari kita salat. Kenapa? As-salatu miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga. Ya kan? Kalau orang salat sudah terpegang di tangannya kunci surga. Kemudian infak sedekah, itulah yang sangat dirindukan oleh orang yang mati kafir, dia kikir. Ya kan? Ketika dia akan mati, apa katanya kepada Allah? Ya Allah, baiklah mau matian, hiduplah mau gak 2 bulan lain. Kamangawa angin Allah. Indah ingin salat, dia tidak ingin ke Mekah naik haji, tidak ingin umrah. Apa katanya? Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Tundalah kematian saya akan bersedekah ya Allah. Seluruh harta saya akan saya sedekahkan. Jadi orang kafir mau mati tak minta ditunda kematiannya, yang bukan untuk salat, yang minta hidup balik tu untuk sadar. Akhirnya awak orang Islam. Ada masalah awak alun samparono, paralu dana, ya kan? Dan kita tinggal di sini. Satu-satunya salat berjemaah hanya di musala kita itu yang dekat dari rumah kita. Ya kan? Ini butuh perhatian kita bersama. Bapak Ibu yang telah mengeluarkan infak terbaiknya malam ini untuk musala, mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah dengan lipat ganda yang tidak bisa dihitung. Menjadi lebih banyak harta bapak-bapak dan ibu-ibu dari masa-masa yang berlalu. Kedua, cukup 3 saja Pak. Yang ketiga, sifat Nabi Muhammad yang akan kita tiru apa? Beliau